Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan siang hari ini kita masih banyak diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah masih memberikan kita kehidupan, Allah masih memberikan kita nafas secara gratis. Di luar sana begitu banyak saudara-saudara kita yang harus bernafas menggunakan oksigen, berbayar, dan lain sebagainya. Maka tidak henti-hentinya kita patut untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salamnya Allah mudah-mudahan tetap tercurah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau adalah qudwah hasanah, beliau adalah suri tauladan yang baik. Beliau adalah Nabi yang kita harapkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Maka sebagai orang beriman sudah sepatutnya kita mencontoh perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan terus bersolawat kepada Nabi agar kemudian kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di yaumil qiyamah. Jamaah salat Jumat yang berbahagia, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia ke muka bumi ini kecuali hanya untuk beribadah kepadaku. Kalau kita pahami ayat ini, maka begitu jelas kenapa kemudian Allah menciptakan manusia dan jin ke muka bumi ini. Tidak lain dan tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ketika kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk sholat 5 waktu, maka kita harus sholat. Tidak ada alasan untuk kita melakukan pembangkangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia sebagai makhluk di muka bumi ini. Maka ketika ada manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi justru dirinya membangkang terhadap perintah-perintah Allah, maka bisa jadi setetes dua tetes darah iblis mengalir dalam dirinya. Maka jamaah sekalian, ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke dunia ini, kita sebagai makhluk, maka jangan kali-kali kita melakukan pembangkangan terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita sudah sholat 5 waktu, maka kita tambah dengan amalan-amalan sunnah, kita tambah dengan sholat jamaah di masjid. Jangan sampai kita sebagai makhluk tapi kemudian kita melakukan pembangkangan sebagaimana sikap iblis yang membangkang terhadap perintah Allah. Jamaah sekalian, alasan yang kedua kenapa kemudian kita harus taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Qur'an, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Allah menciptakan manusia ke muka bumi ini dengan sebaik-baik ciptaan. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan bentuk yang terbaik, fisik yang terbaik. Maka kemudian dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lain, maka kemudian manusia adalah ciptaan yang paling sempurna. Maka tidak ada alasan untuk kita menolak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ketika ada manusia yang memiliki fisik yang sempurna, yang menyadari bahwa dirinya adalah makhluk ciptaan Allah yang sempurna, maka tidak ada alasan untuk tidak taat kepada Allah. Maka ketika ada manusia yang fisiknya sempurna, tapi kemudian tidak melakukan perintah Allah, tidak menjalankan perintah-perintah Allah, dan justru melakukan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi setetes dua tetes darah hayawan mengalir dalam dirinya. Maka jamaah sekalian, jangan sampai kita diberikan fisik yang sempurna tapi kemudian kita tidak melakukan ibadah kepada Allah, kita tidak melakukan perintah-perintah Allah,
Jamaah sekalian, alasan yang ketiga kenapa kemudian kita harus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah memberikan semuanya kepada kita secara gratis. Allah memberikan kita nafas secara gratis. Allah memberikan kita penghidupan. Allah memberikan rizki. Allah memberikan kita anak. Allah memberikan kita rumah. Allah memberikan kita kendaraan dan lain sebagainya. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak beribadah kepada Allah. Tidak ada alasan untuk kita tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini ketika ada manusia yang diberikan rizki, yang diberikan pekerjaan, yang diberikan kendaraan, yang diberikan rumah, tapi kemudian dia tidak mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa jadi maka dengan begitu mudah Allah akan mencabut semua rizki yang Allah berikan kepada kita ini dengan cepat. Dengan cara harta dicuri, dengan cara anak meninggal, anak sakit dan lain sebagainya. Maka jamaah sekalian, ketika kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita ke muka bumi ini adalah untuk beribadah kepada Allah, maka kita wajib untuk taat dengan apa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya ketika Allah melarang kita berbuat maksiat, maka jangan sekali-kali kita mendekati maksiat itu. Demikianlah khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan kita bisa terus meningkatkan amal ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu wa innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah salat Jumat rahimakumullah. Jangan bangga dengan harta yang banyak, karena sesungguhnya harta tidak dibawa mati. Justru harta yang kita sedekahkan itulah yang akan menolong kita. Jamaah sekalian, jangan bangga dengan anak yang ganteng, anak yang bekerja yang bergaji besar, karena itu tidak menolong kita di akhirat. Justru anak yang soleh yang akan menolong kita. Jamaah sekalian, jangan bangga dengan ilmu yang banyak jika itu tidak diamalkan. Justru bisa jadi ketika ilmu kita sedikit tapi kemudian diamalkan secara terus menerus, maka itu akan menolong kita di akhirat. Maka jamaah sekalian, mumpung Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita penghidupan, maka gunakanlah untuk berbuat baik. Gunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu wa yukafi'u mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma a'izal Islam wal muslimin. Allahumma adfa'anna al-ghala wal bala wal waba wal fahsya'i wal munkar was suyuf al muhtalifah was syada'id wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hada khassah wa min baldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbikal izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.